Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menyajikan ringkasan mengenai materi elektrokimia. Yang dimaksud dengan elektrokimia, jadi elektrokimia itu merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dan energi listrik. Reaksi kimia menjadi listrik atau sebaliknya listrik menjadi energi kimia. Sel elektrokimia merupakan pemanfaatan arus listrik yang dihasilkan dari sebuah reaksi kimia ataupun arus listrik yang menyebabkan terjadinya suatu reaksi kimia. Mengapa elektrokimia itu penting untuk dipelajari? Karena elektrokimia punya penerapan yang sangat penting bagi masyarakat luas. Misalnya di smartphone, sel surya, di baterai, di produksi hidrogen sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan potensi energi yang luar biasa besar. Elektrokimia itu ada dua. Yang pertama adalah sel volta atau biasa juga disebut sel galvani, dan yang kedua adalah sel elektrolisis. Antara sel volta dan sel elektrolisis ini ada perbedaannya. Kalau sel volta itu, dia adalah proses yang terjadi adalah reaksi kimia menjadi energi listrik. Karena reaksi kimia berubah menjadi listrik, maka nanti hasilnya atau yang dihasilkan dari sel volta itu adalah berupa potensial sel atau yang kita simbolkan dengan S-sel. Sedangkan reaksi kimia yang dimaksud di sini adalah reaksi redoks. Nah, reaksi redoks ini terjadi di benda atau tempat yang kita sebut dengan elektroda. Jadi, reaksi redoks ini terjadi di elektroda. Elektroda itu ada dua. Ada elektroda yang disebut dengan katoda atau di sini katoda itu sebagai kutub positif. Kalau di sel volta, dan ada juga anoda sebagai kutub negatif. Sekali lagi, bahwa sel volta itu adalah reaksi kimia menjadi energi listrik. Oleh karena itu, maka reaksi kimia yang terjadi pada sel volta itu berjalan spontan. Maksudnya, itu terjadi tanpa dikenai energi apapun. Jadi, dia bisa bereaksi tanpa dikenai energi apapun. Kemudian, mengenai elektrolisis ini adalah kebalikannya, sehingga kalau sel volta terjadi reaksi kimia menjadi energi listrik, maka elektrolisis itu proses yang terjadi adalah energi listrik itu menjadi kimia, sehingga kita membutuhkan adanya energi listrik untuk menjalankan sel elektrolisis. Energi listrik berarti nanti yang diberikan adalah berupa arus listriknya, berupa kuat arus, sementara hasilnya nanti kalau di elektrolisis itu berupa massa zat atau massa logam. Kemudian yang kedua, di sel elektrolisis itu juga ada dua elektroda. Kalau di sel volta, tadi elektroda positif itu disebut katoda, negatif disebut anoda. Karena ini prosesnya adalah berkebalikan, maka katodanya itu juga kebalikan. Elektroda di elektrolisis itu juga ada dua, yaitu katoda itu adalah kutub negatif dan anoda merupakan kutub positif. Jadi ini berkebalikan dengan sel volta tadi. Mengenai reaksinya, tentu saja reaksi tidak spontan. Kenapa tidak spontan? Karena membutuhkan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia. Walaupun sel volta dan sel elektrolisis itu mempunyai perbedaan atau bersifat berkebalikan, tetapi yang harus kita ingat adalah bahwa keduanya ini reaksinya itu sama. Jadi maksudnya kalau di katoda itu jenis reaksi yang terjadi adalah reaksi reduksi. Kemudian kalau anoda itu reaksinya adalah oksidasi. Jadi keduanya sama baik di sel volta maupun elektrolisis. Katoda reaksinya reduksi dan anoda reaksinya oksidasi. Jadi ini adalah hal-hal yang penting ketika kita belajar tentang elektrokimia.